Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sesama manusia, sebangsa setanah air yang budiman. Pada episode perdana ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian yang berdasar pada buku atau kitab. Dulu lazimnya masyarakat kita menyebut kitab kuning karena memang sebagian besar kitab-kitab terdahulu seperti yang dikaji di pesantren-pesantren pakai kertas yang berwarna kuning, sehingga muncul istihza atau peyoratif atau ejekan, katakan demikian, disebut dengan kitab kuning, gampangannya demikian. Tetapi kemudian banyak kitab yang pakai kertas putih. Sudah sebagian besar yang diterbitkan baik dalam dan luar negeri, khususnya dari Timur Tengah. Nah, pada episode pertama ini saya ingin menyampaikan sebuah kitab, ini barang buktinya, yang berjudul As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah. Kebijakan atau politik dan petunjuk dalam mengatur sebuah pemerintahan. Karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi Al-Hadrami. Penulis kitab ini, Abu Bakar Muhammad bin Hasan ini, beliau hidup pada abad 11, yaitu pada masa pemerintahan atau dinasti Islam Al-Murabitun yang berpusat di Maroko, yang kala itu kekuasaannya membentang dari Maghrib hingga Andalusia yang sekarang ini disebut Spanyol itu ya, sebuah negara yang dulu pernah menjadi pusat pemerintahan Islam. Ya, Abu Bakar Muhammad Al-Hasan Al-Maradi ini menulis buku ini sebagai sebuah tuntunan atau petunjuk atau katakan panduan praktis bagaimana mengatur sebuah pemerintahan. Dan isinya tidak fokus pada sifatnya seperti ilmu sosiatri, ilmu pemerintahan, bukan seperti itu, melainkan tuntunan, petunjuk bagaimana pribadi maupun masyarakat yang hidup dalam kontrak pemerintahan tersebut bisa menjadi pribadi-pribadi yang tertib dan punya integritas. Pengarang kitab ini tentu saja secara sosio-historis beliau melihat, merenungi mungkin juga sebuah kegelisahan pada masa pemerintahan Al-Murabitun dan kemudian ditumpahkan dalam satu kitab yang akan kita bacakan pada pertemuan pertama ini. Beberapa bab yang ditulis dalam kitab ini memang singkat dan padat, tetapi mengandung makna yang saya kira sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Beliau penulis kitab ini bukan menunjukkan atau menghidangkan buku ini khusus untuk masyarakat tertentu, baik secara agama, etnis, golongan maupun yang lainnya, tetapi secara kosmopolit universal. Ini ciri khas peradaban Islam pada masa dinasti terdahulu yang universalis dan kosmopolit, yang kemudian ke depan menjadi mencungkup dan menyempit seperti yang kita saksikan pada saat ini. Para pemirsa yang budiman, sebagai sesama manusia sebangsa dan setanah air, mari kita bersama menyimak kitab
yang menarik ini untuk bisa kita reguk hikmah dan pelajarannya bagi kita yang hidup pada kondisi saat ini. Pada bab pertama, fil haddi 'alal qiraah wa ta'allum. Bab tentang seruan, dorongan untuk mau membaca dan mengkaji, belajar. Jadi dorongan literasi untuk mampu menyelami, memahami terhadap sesuatu sehingga mencapai pemahaman yang objektif. Pertama yang disampaikan, dituliskan oleh penulis, beliau membandingkan atau menggugah kembali pada kita sebagai manusia untuk melihat bagaimana perbedaan antara makhluk yang hidup dengan makhluk yang mati, lingkungan biotik maupun abiotik. Innal ya an-natiqina wal hukama wal mutaqaddimina farraqu bainal jamad wal hayawan bil haya wa farraqu bainal bahimati wal insan bil aqli. Penulis ingin mengajak pada kita bagaimana perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu seperti hewan yang terletak pada akalnya. Jadi akal ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan akal ini wa farraqu baina syarif wal khasis bil ilm. Para ahli hikmah, para filosof membedakan melalui akal ini antara kemuliaan dan kehinaan dengan ilmu. Jadi akal, kemudian akal itu bekerja, beroperasi, mencari dan memburu, akhirnya menjadi sebuah ilmu. Ada dua akal disebutkan sini, wal aqlu tabi'i aslunil aqlil kasbi, yaitu akal tabi'i dan akal kasbi. Akal tabi'i itu akal yang instinktif ya, akal yang sudah given, diberikan oleh Allah pada makhluknya. Seperti misalnya kalau kita lapar ya cari makan, kalau kita haus ya cari minum, kalau kita sudah waktunya nikah ya tentu cepat-cepat cari pasangan. Nah ini hal-hal yang ditunjukkan secara instinktif oleh akal tabi'i. Dan akal tabi'i ini aslun lil aqlil kasbi adalah pokok atau asal dari apa yang disebut akal kasbi. Akal yang harus dioperasikan sedemikian rupa untuk mencapai sesuatu yang berfaedah. Alladzi yustafadu bitta'allum, dan ini melalui kajian, melalui belajar, learning proses. Dan bayu lamu bidarsi wa ta'ammul wa huwa faidatul hayat wa ruhul aish. Dan melalui ta'allum, proses belajar ini, kemudian ta'ammul, refleksi, perenungan, maka akan menghasilkan faedah kehidupan, dan itu merupakan sebuah ruh dari kehidupan. Seperti halnya wabi yufraqu bainal yaqazah wan naum, seperti perbedaan orang yang tidur dengan orang yang bangun. Ini contoh yang diberikan oleh penulis yang tujuannya untuk mengajak kembali memahami diri kita sebagai manusia yang harus beroperasi terus melalui akal kasbi untuk belajar dan membaca. Wabihi tazharul haqa'iq wa turuq. Dengan belajar, dengan mengoperasikan al-aql kasbi ini akan tampak hakikat, kemudian jalan-jalan yang berfaedah. Sehingga kama tubsaru bisurji, sebagaimana kita bisa melihat karena ada lampu atau pelita. Wabihi tu'raful manafi' minal madar, dan ini juga melalui membaca dan belajar ini
akan bisa mencapai pemahaman adanya kemanfaatan dari hal-hal yang bisa mencelakakan. Jadi dengan ilmu, dengan membaca atau dengan belajar, learning proses, manusia akan bisa melihat perbedaan mana yang berfaedah dan mana yang tidak. Dan juga wabihi yufraqu bainal insan wal khimar. Dari sinilah manusia berbeda dengan kuda atau khimar. Para pemirsa yang budiman, dari sinilah penulis ingin memberikan satu wawasan bahwa melalui qiraah wa ta'allum manusia bisa mencapai satu pemahaman yang disebut dengan beliau adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah itu tingkat pengetahuan yang tertinggi. Di sini dikatakan waman la ilma lahu dhaifun. Orang yang tidak berilmu itu lemah. Wa huwa al-hakimu 'alal quwwah. Seperti halnya orang yang makan itu akan menghasilkan energi. Setelah dia menahan lapar, kemudian makan dan minum, dahaga dan rasa laparnya menjadi hilang. Kalau orang hanya mengandalkan pada kekuatan saja, maka itu belum merupakan sebuah pemahaman atau ilmu yang makrifat. Jadi artinya para pemirsa yang budiman di sini bahwa dalam kitab ini penulis ingin menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya harus membaca dan belajar. Dengan membaca dan belajar ini akan mencapai pada tingkat tertinggi setelah melalui proses yang saling berkelindan, yang bertahap, dari proses yang paling aklul tabi'i yaitu instinktif, kemudian dinaikkan jadi aklul kasbi, akal yang terus beroperasi untuk mencapai ilmu, dan di sini akan melahirkan ma'rifah. Dalam sebuah strukturasi keilmuan biasa disebutkan selama ini kita hidup dalam sebuah piramida. Dari tahap pertama adanya informasi, kemudian naik menjadi data, data diolah menjadi ilmu, dan tertinggi adalah wisdom. Ya, ma'rifah itu bagian dari tahap wisdom tersebut. Jadi ketika ada informasi perlu diolah menjadi data. Data itu juga masih mentah, masih belum bisa dijadikan sebagai hujah, harus diolah sehingga menjadi ilmu, dan ilmu ini harus dinaikkan lagi capaiannya jadi ma'rifah. Dalam hal ini penulis menyampaikan faman ahabbal ma'ali adrakaha bil hikmah. Barang siapa yang menginginkan atau mencintai derajat yang tinggi, maka dia akan mencapainya melalui hikmah. Wa man ahabbal hikmah adrakaha bin nadhi al-muntazam. Barang siapa yang mencintai hikmah, maka dia akan mencapainya melalui nazmun muntazam, yaitu pemikiran yang tersistematis, pemikiran yang metodis. Nah, disinilah dari apa yang disebutkan dalam kitab ini mungkin ada kaitannya atau connect dengan situasi sekarang ini, di mana kita hidup pada masa atau era post-truth. Fakta sering diulik-ulik, dibanting-banting, diviralkan, dimasifkan, seakan-akan fakta itu menjadi kebenaran. Dari sini muncul kemudian berbagai gesekan, benturan yang kadang menjadikan konflik yang luar biasa. Ya, inilah pentingnya bagaimana kita mengkaji kitab ini dalam korelasinya masa sekarang, khususnya masa post-truth ya. Masa-masa orang bergelimang dengan fakta dan terhipnosis
bahwa itu adalah kebenaran. Padahal sebenarnya kebenaran bukan dari situ. Ada kebenaran yang terus kita cari, kita buru melalui al-aqlu al-kasbi, al-aqlu kasbi. Terakhir, sebelum saya akhiri, saya mengutip sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, andaikan jika datang padamu berita dari orang yang fasik, maka fatabayyan. Al-Quran jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa kita harus waspada ketika ada berita yang masuk melalui cara tabayyun, klarifikasi. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah dengan santun dan beradab. Sinilah pentingnya bagaimana peradaban sebuah pemerintahan, bagaimana kita hidup di negeri Indonesia ini. Kita perlu mempunyai sikap yang objektif, bijaksana, wisdom, dan ma'rifat sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Bakar Muhammad Hasan Al-Maradi Al-Hadrami tadi, supaya masyarakat menjadi tertib sosial dan individu-individu itu adalah sosok-sosok yang punya keilmuan, resistensi, daya tahan, daya tangkal terhadap informasi-informasi yang masih sifatnya hoax atau bahkan fake news. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya, dia punya akal, dan akal itu harus dioperasikan sedemikian rupa sehingga mencapai kefaedahan, yaitu pada tingkat al-ma'rifah, tingkat wisdom, tingkat keilmuan yang tertinggi. Demikian, yuk ngaji, habis itu ngopi, edisi perdana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.